Saya itu bukan orang pinter, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, saya juga bukan orang yang punya rezeki yang berlebihan, tidak. Tapi saya ingin apa yang saya punya ini bermanfaat 0,1 buat masyarakat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Tugu Media Group ada program mewawancarai orang-orang yang berdampak bagi sekitar dan sosial di Jawa Timur. Nah, salah satunya yang kita wawancarai adalah Mbak Laili Fitria Minelli. Liza Minelli, siap. Laili Fitria Liza Minelli, siap. Beliau adalah pegiat sosial dan juga kebetulan Ketua Perindo Kota Malang, kebetulan lagi pengusaha sate. Pengusaha sate dan banyak aktivitas lain. Nah, tapi kita ingin merekam Mbak Nelly kan yang politik banyak, Mbak, ya. Iya. Tapi nanti kita bahas sedikit lah politik di belakang. Ya, soal apa peluang Mbak Nelly jadi wali kota atau apa mungkin nanti kita bahas di belakang. Tapi karena kita temanya itu soal Indonesia, Mbak, jadi kita ingin merekam bagaimana Indonesia dari mata Mbak Nelly. Nah, jadi Indonesia ini perlu banyak kebaikan kecil dari semua orang untuk bisa terus bertumbuh gitu, Mbak. Nah, iya. Kalau menurut Mbak Nelly gimana? Mbak Nelly kan banyak melakukan kegiatan sosial ya, di Malang, di Jawa Timur, bahkan di pulau-pulau. Di pulau mana aja, Mbak, yang sudah dikunjungi, Mbak? Pernah Ternate, Maluku Utara itu ada Tidore, pulau kecil yang keren banget, ada Pulau Maitara, terus ke Ambon, Sumbawa, Mataram. Kalau Mataram karena pernah tinggal sana ya, jadi agak lama. Terus mana? Kerawang, Lombok ya. Toraja. Kemarin kalau Toraja itu memang kebetulan ada teman di sana, beliau dinas di sana, kami diajak ikut juga kegiatan di sana. Gili Raja juga yang terakhir. Gili Raja yang kemarin terakhir beberapa hari ini. Ya. Itu mulai yang dari terakhir aja, Mbak. Itu gimana? Ketika mengunjungi pulau-pulau itu, ini, Mbak, apa yang Mbak lakukan apa gitu? Pertama silaturahmi. Kedua melihat indahnya Indonesia, mungkin dari kacamata saya ya, Mas ya. Tapi mungkin yang lainnya juga setuju bahwa Indonesia ini adalah surganya dunia. Terus di dalam silaturahmi itu kan pasti ada kebaikan. Apa yang bisa kami perbuat ya minimal 0,1 lah. Nah, maksudnya gimana itu 0,1 itu, Mbak? Teori gimana maksudnya 0,1 itu, Mbak? 0,1 itu begini, Mas Ilham, bagi saya itu kita berbuat sesuatu, berbuat baik tidak harus 100%, kan nggak mungkin kita mau merubah 100%, artinya mau membantu, sekolahan itu rusak, 100% saya mau bantu. Anak itu harus kita bantu pendidikannya 100%, nggak mungkin dengan kemampuan saya yang terbatas gitu ya. Dengan kemampuan saya yang terbatas, jadi saya tidak bisa membantu 100%, saya bisanya bantu 0,1. Tidak harus 100% atau 1%, tapi 0,1 minimal adalah kita berbuat untuk kebaikan itu. Jadi saking kecilnya, jadi meskipun kebaikan saking kecilnya itu nggak masalah, Bu, nggak ya? masalah. Nggak 1% kan kecil, ini iya. Bahkan 0,1 pun nggak masalah. Nggak gitu masalah, ya? Yang penting ada manfaatnya buat sesama lah bagi saya. Siap. Nah, Gili Raja itu apa, Bu, yang terjadi itu? Katanya soal listrik itu baru ada setahun belakangan. Nah, itu gimana, Bu? Gili Raja, pulau terindah mungkin yang kali ini saya nyebrang di Madura ya kemarin, alhamdulillah. Menurut penduduk setempat ataupun kemarin diskusi sama Bapak Kades juga Pak Kiai Abdurrahman, kata beliau baru 1 tahun ini ada listrik masuk.
Kalau dulu itu tenaga surya sama diesel. Dan itu pun listrik jam 7 sampai jam 12 malam. Jam 7 malam ya. Gitu. Jadi setelah itu siang nggak ada listrik, Bu, ya? Nggak bisa ngecas HP dan lain sebagainya. Gitu. Diesel mungkin ya, sama apa tenaga surya itu kan. Gitu. Siap. Terus yang dilakukan apa, Bu, di tempat itu, Bu? Selain silaturahmi, Mas, kami ada ya baksos sedikit 0,1 tadi itu. Ya. Baksos 0,1 tadi. Baksos kemana? Kami ke kepala desa karena beliau yang tahu mana penduduknya yang perlu ya apa ya untuk dibantu. Kalau ke Pak Kiai kami bantu Al-Quran dan Iqra. Gitu. Siap. Nah, terus di tempat lain kemana lagi, Bu, yang paling berkesan, Bu, ya, di luar pulau yang itu yang paling berkesan lah menurut Ibu gitu? Jawa Timur atau luar Jawa Timur? Yang di luar Jawa Timur mungkin. Pulau Maitara. Nah, itu gimana, Bu? Pulau Maitara itu pulaunya bersih, indah, yang mungkin gunungnya itu ada di uang 1.000, Mas. Tidore itu kan ada ya, tapi kita nyebrang lagi. Saya belum pernah menemukan kampung nelayan sebersih itu. Kapan itu, Bu, ke sana? 1 tahun yang lalu. 2 kali saya udah nyampe ke sana, Mas. Itu dalam rangka apa, Bu? Yaitu tadi dalam rangka menikmati indahnya Indonesia, juga selain itu kita silaturahmi. Silaturahmi terus juga berbagi gitu ya. Berbagi sedikit lah 0,1 tadi itu. Wah, ini Ibu ini merendah sebenarnya, padahal mungkin 50% bahkan. Ya, nah, tapi bilangnya cuma selalu 0,1 ya. Nah, jadi di setiap Ibu keliling Indonesia itu kan sudah banyak tadi yang disebut ya, pulau-pulau di Indonesia. Memang ini, Bu, ya, selalu membawa misi 0,1. 0,1. Itu kenapa penting, Bu, 0,1 itu? Kenapa nggak hanya liburan-liburan aja, nggak usah mengajar, nggak usah memotivasi anak-anak di sana, santri, dan nggak usah bagi-bagi ya? Fokus healing aja gitu. Iya kan gini, Mas, saya itu bukan orang pinter, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, saya juga bukan orang yang punya rezeki yang berlebihan, tidak. Tapi saya ingin apa yang saya punya ini bermanfaat 0,1 buat masyarakat lah. Istilahnya apa yang, kalau saya sekedar liburan, ya kita liburan kan pasti ya keluar biaya toh, Mas ya. Keluar biaya untuk keluarga. Masa sisa dari saya berlibur tadi itu nggak ada untuk kebaikan yang saya datangin tempatnya. Ya minimal kalau nggak ada orang, tempat ibadah lah yang harus saya utamakan, kan kayak gitu. Kalau kita nggak ketemu, kadang-kadang ngarang kan, Mas, mau ke sana gitu kan. Ngarang nggak tahu yang dituju, tapi alhamdulillah selama ini sama Allah dikasih kemudahan aja saya. Berteman dikasih kemudahan. Siap. Jadi sosial itu menurut Ibu penting ya, agar agar hidup itu ada manfaatnya gitu ya. Sangat penting, Mas, menurut saya, karena kebaikan itu kan pasti kembali lagi ke kita. Gitu. Siap. Ya alhamdulillah sih. Mulai kapan itu, Bu, aktif di dunia sosial itu, Bu? Kalau itu saya mungkin dari SMA apa nggak salah, dari sekolah memang saya senang gitu. Siap. Lalu sekolah terus kuliah di dulu Uniga ya? Di Uniga saya sekarang di Uniga. Siap. Nah, menarik ini soal 0,1 itu dapat dari mana teori 0,1 itu, Bu? 0,1 Mas Yosi, mungkin Mas Yosi lupa. Saya itu pernah diskusi sama teman saya, Mas Yosi, mungkin juga temannya Mas Ilham juga. Dulu di Radar Malang ya. Siap. Beliau, kita sharing-sharing, Mbak Nelly sering gini-gini, ternyata kita itu harus berbuat baik walaupun tidak banyak, 0,1. Jadi itu nggak tahu ya, udah puluhan tahun menancap di saya. Iya ya, kita itu nggak perlu berbuat baik harus 100%, 200%, harus banyak ya, harus banyak, tapi 0,1 harus bermanfaat buat masyarakat, itu aja. Oke, siap, Bu, menarik. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia, Bu, ini kan Ibu kan tergolong orang yang suka healing di di Indonesia ya. Dan kemarin viral ya yang diposting oleh Pak Sandiaga Uno soal tiket murah protesnya Ibu karena waktu itu Ibu kemana, ke Toraja ke dan negeri di atas awan. Dan
Waktu itu gimana ceritanya Bu sehingga dia posting Pak Sandiaga Uno hingga 7 juta ya saya lihat tadi. 8 juta 100 8 ya. juta 100 orang, nah itu 8 juta 100. Gimana ceritanya itu Bu? Jadi seperti biasa Mas Ilham, saya di mana aja kan ya ngevlog ya, biasalah emak-emak itu kan narsis ya. Tapi saya pengen ngevlog itu ya supaya masyarakat juga tahu bahwa saya itu ke daerah ini ada daerah bagus yang perlu dikunjungi. Hari itu saya berpikiran, loh, tiket kok sesama Indonesia mahal banget gitu loh ya. Sedangkan ke Singapura atau ke Malaysia kok lebih murah, lah kan sayang. Kalau masyarakat kita lebih sering ke luar negeri, kenapa di dalam negeri yang lebih bagus, yang lebih eksotik tidak kita datangi? Mungkin ya itu tadi kendala tiket. Kayak kita mau ke ini Mas apa? Yang Labuan Bajo kan itu mahal juga. Nah terus Pak Sandiaga Uno kok tiba-tiba mampir ke warung sate? Jadi malam itu ada yang kontak Mas, Bapak mau kita ketemuan. Terus saya itu puasa di Taman Krida. Kita harus ke Taman Krida. Nah di sana itu ternyata acaranya orang lain. Saya matur ke ajudannya, Mas ini kan acaranya orang lain, nggak mungkin partai kan? Lain maksudnya. Oh siap. Ya waktu itu di Taman Krida. Gimana ya gini, kalau gitu Ibu di tempat Ijen apa ya, Latar Ijen. Latar Ijen. Terus tak lihat di Randon acaranya orang lain juga kan, nggak mungkin sama saya yang apa datang di acara orang lain tanpa diundang kan nggak mungkin. Terus saya ke Mas, saya lihat randonnya beliau ada sholat terawih di Masjid Jamek. Berkenan nggak kalau mampir di warung? Ya ada, masa merubah jadwalnya menteri. Luar biasa ya. Hanya tukang sate yang mampu berubah jadwalnya bersih. Saya digituin, aduh. Mati saya gini, ya sudahlah, nggak takdir ketemu ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya, saya tuh punya keyakinan sendiri gitu. Malah teman saya ya wis lah Nel katanya, enggak, aku yakin sama istighfar saya pasti kesini. Nggak tahu, saya punya keyakinan yang kuat gitu loh Mas ya waktu itu. Subhanallah Mas, 10 menit datang krunya. Yang Mbak Nelly yang mana katanya? Oh ya saya, Bapak mau kesini. Oh ya kesini. Dan itu tidak ada di Randon, tidak ada penjagaan. Biasanya kan kalau ada pejabat kan ada penjagaan, apa kan tidak ada. Jadi beliau langsung datang ya dengan saya rasa sangat luar biasa lah. Seorang menteri datang ke bakul sate. Mendengarkan keluhan. Tapi keluhan itu sebenarnya bukan saya saja. Saya rasa masyarakat Indonesia siapapun, kalau saya lihat komennya, saya mau pulang 4 tahun nggak bisa, kendala tiket mahal ataupun ya kalau mau memajukan pariwisata Indonesia dilihat dulu tiketnya. Saya yakin lebih murah karena orang Indonesia itu sebenarnya senang traveling. Kalau murah pastilah Labuan Bajo kayak gitu kan, akhirnya image-nya wisatanya orang kaya, padahal bisa kan kalau kita ke sana kan mahal itu loh tiketnya. Oke. Lah Bu, waktu itu tahu Pak Menteri kalau Ibu yang protes itu, yang viral sampai yang sebelum diposting Pak Menteri kan 500.000 ya, yang di TikToknya Mbak Nelly ya. Iya, 500.000. Nah itu apa tahu atau karena satenya Ibu yang legendaris atau karena protes itu bisa mampir itu Bu? Kayaknya pertama saya lihat itu beliau turun, kalau Mas Ilham lihat di video saya yang di TikTok, di video saya itu kan ada ini ya Mbak Nelly yang viral itu kan gitu, langsung nyebut itu beliaunya. Siap. Oke, ya, menarik. Kebetulan mungkin pencinta sate ya. Oh, sekalian gitu ya. Sekalian. Lumayan 1 jam lebih loh Mas di tempat saya. Nah, itu cerita apa aja itu Bu dengan Pak Sandi Bu? Cerita pariwisata ya, beliau bilang terima kasih di video atas masukan itu. Ya saya juga terima kasih didatangin Pak, tapi sekali lagi tolong tiket sesama Indonesia dimurahin. Siap. Tapi belum sekarang udah ada terasa atau enggak Bu? Terasa sedikit. Oh gitu ya. Kalau kita membandingkan ke negeri seberang lebih murah. Gitu. Oke, siap Bu. Bu, ini hal lain. Ibu saya lihat
ya, sudah kenal agak lama dengan ibu itu saya lihat sangat sangat santai gitu ya, meskipun politik tapi nggak terlalu ngoyo gitu. Apa Bu? Karena kenapa hidupnya kok santai dan juga suka berbagi, berbuat baik, itu kenapa? Itu yang mendrive itu apa Bu? Sehingga kok bisa hidup sesantai itu gitu Bu? Iya kan gini Mas Ilham, politik itu jangan tabu. Sebenarnya kan masyarakat kadang tabu ya, karena ya saya nggak tahu apa penyebabnya atau yang terdahulu atau oknum ya, saya bilang oknum. Saya juga nggak terlalu baik-baik banget, saya juga nggak terlalu bersih-bersih banget. Tapi menurut saya di partai itu awal mulanya kan saya tuh pingin cari saudara, cari teman. Ternyata berorganisasi itu ini hanya wadah kan, hanya wadah supaya kita bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Gitu ya. Nah, kalau soal sosial, soal apa itu tadi yang menarik ketika didatengin Pak Sandiaga Uno, percaya dengan istighfar. Nah, itu seberapa penting Bu itu hal spiritual itu untuk kehidupan kita Bu, atau kehidupan anak muda gitu Bu? Mas Ilham ya, saya itu punya keyakinan itu dari saya kecil waktu saya mondok. Mondoknya di mana Bu? Di pesantren di Genggong, saya alumni Genggong, Zainul Hasan. Ibu itu aslinya mana? Aslinya? Saya aslinya lahiran Malang. Oh Malang, siap. Arema saya. Siap. Terus silakan Bu. Terus saya meyakini kenapa istighfar itu bisa membawa, karena itu sudah ada janjinya Allah Ta'ala kan. Barang siapa yang beristighfar maka akan ku penuhi semua kebutuhannya. Dan itu Mas Ilham, beberapa kejadian dan beberapa dalam hidup saya itu saya meyakini itu, dan alhamdulillah ya apa yang saya inginkan tuh ada gitu loh. Contohnya Bu, contohnya yang agak spektakuler apa Bu? Spektakuler ya. Pernah saya beli rumah. Waktu itu pas habis ini ya Mas ya, pas habis ke dagang terus ada rumah murah beli. Mama saya tuh pengen waktu itu, aku pengen itu. Bang saya jujur Mas, 40 juta harganya rumah itu, ada orang butuh lebih dari itu kan ya nggak mungkin Mas ya, ratusan lah. Saya tuh nekat, tapi nggak tahu, saya tuh punya keyakinan istighfar pasti udah. No aja jalan, dan saya itu nggak pernah berhubungan sama bank, sama koperasi, nggak pernah. Terus gimana? Apa ya waktu itu keajaibannya Bu? Gimana? Keajaibannya teman dia bilang gini, aku kilo, saya cerita ke teman, kepingin beli apa? Ini tapi yo sik kurangan. Teman saya bilang, "Gayen sik duitku. Mau lak bunga." Lho Kak, gayen kon kok ngembalikannya kalau kamu ada. Bayangin Mas, saya yang anti utang itu alhamdulillah itu nyata senyata-nyatanya. 2 kali aku mengalami itu. Luar biasa. Beli yang di luar apa ya? Wajar. Di luar kewajaran. 2 kali itu saya. Siap. Istighfar itu apa ada batasnya Bu? Sehari berapa gitu? Saya ya akhirnya menjadi darah daging sih. Oh gitu. Menjadi kebiasaan. Udah kebiasaan. Siap. Oke. Bu, ini soal kita agak nyerempet. Oh yang sosial dulu lah Bu, jangan ke politik dulu. Sosial itu Ibu ikut komunitas atau menjadi ketua komunitas atau apa gitu dalam kegiatan sosialnya atau gimana Bu? Kalau diajak komunitas sering, tapi kita ya berpartisipasi lah Mas. NTC ya kayaknya. Partisipasi. Kalau pribadi itu memang ya udah kebiasaan dari kecil, dari saya sekolah, kebiasaan saya dari sekolah. Kayak yang paling dekat apa Bu kegiatan sosial ini Bu? Yang paling dekat hari ini karena momen 17 Agustus ya Mas ya. Saya kok pingin ke tempatnya bukan makam pahlawan, yang veteran yang sekarang masih ada itu, mungkin tuh dalam waktu dekat. Ke veteran-veteran kayak gitu. Nah, itu bukan Perindo ya? Enggak Perindo. Gitu, siap. Atau ke majelis gitu, sering sih. Gitu ya. Jadi makhluk sosial ya kalau kita lebih sebut tepatnya Mbak Nelly itu, karena banyak temannya ya, tak lihat, dan juga banyak teman banyak rezeki. Iya, banyak teman dan juga banyak kegiatan sosialnya, kira-kira gitu. Bu, kalau sekilas Bu ya, Ibu tak lihat itu kan orang baik ya, maksudnya nggak tegaan lah mungkin ya, nggak tegaan. Kadang-kadang tega, kambing aja tak sembelih Mas. Nggak tega. Nah,
itu kan perempuan mayoritas kan sifatnya seperti itu kan, maksudnya nggak tegaan, baperan gitu ya. Iya. Itu cocok nggak sebenarnya Bu di dunia politik Bu? Ibu kan jadi ketua Perindo udah 8 tahun. 8 tahun. Dan waktu itu satu-satunya di Jawa Timur yang perempuan ya waktu itu. Nah, cocok nggak Bu iklim sifat baik itu yang ada di perempuan itu orang masuk ke politik gitu Bu? Sebenarnya di politik itu semuanya orang baik kok Mas. Kita kalau melihat tidak baik adalah oknum ya, saya bilang gitu. Kalau perempuan jiwanya lebih melo itu pasti iyalah, nggak mungkin ya. Kodrat itu kan sudah kodrat Mas. Perempuan itu hatinya pasti lebih lembut dari laki-laki itu iya. Memimpin organisasi itu tidak mudah karena karakter orang itu berbeda-beda. Di partai itu berbeda-beda, tapi saya memimpin tak anggap mereka itu anak saudara saya, sehingga kekeluargaan saya di dalam partai ini seperti saya berada di keluarga saya sendiri. Jadi kadang saya salah, anggota saya ataupun pengurus itu saling mengingatkan. Saya punya sekretaris itu 8 tahun mulai dulu sampai sekarang tidak pernah ganti, dan kami hampir tidak pernah salah paham. Siapa itu Bu? Pak Komara. Iya. Saya punya wakil ketua organisasi namanya Mas Azhar Bakti, itu juga luar biasa. Saya punya bendahara, Bunyai. Siapa Bu Bunyai? Bunyai Kalila itu. Juga alhamdulillah mereka juga sangat membantu saya, saling mengingatkan lah. Bagi saya organisasi itu ada orang bilang nggak cocok. Saya bilang cocok aja kalau kita memaknai di dalam organisasi seperti keluarga kita. Untuk merawat kekeluargaan itu gimana? Bukan biasanya partai itu jegal-jegalan gitu. Itu gimana? Orang pasti tanya, nggak mungkin loh. Tapi ini mungkin, yang saya alami itu. Saya tidak pernah mengalami di dalam organisasi saya ini jegal-jegalan ataupun sikut-sikutan yang ada itu. Kita kalau nggak ketemu kangen, kalau nggak ada kegiatan Bu Ketua kapan gitu, saya nggak mengalami itu gitu loh Mas. Mungkin ya saya bilang partai itu tidak dibawa mati, kan ya saya bilang gitu. Yang dibawa mati apa Bu? Yang dibawa mati kan ibadah kita. Nah tapi partai ini adalah menaungi rumah kita, bagaimana kita berbuat baik untuk masyarakat, bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat. Mungkin melalui partai ini kita bisa itu. Oh gitu sih. Dan merasa cocok, enjoy aja ya. Enjoy, jadi ya nggak terlalu yang harus begini, enggak lah, dilalui aja. Siap. Nah sekarang kan musim pencalekan Bu, Perindo kayaknya kalau di survei nasional itu kan bagus ya. Dan itu ada banyak yang menyebut akan lolos di ambang batas 4% itu 4%. Ya. Kalau di Kota Malang gimana Bu Perindo ini Bu? Sama bagusnya atau biasa-biasa aja atau gimana Bu? Saya mempunyai keyakinan insya Allah, karena kemarin ada kursi, pasti insya Allah tambah. 1 kursi ya? 1 kursi. Targetnya berapa Bu? Target saya insya Allah per dapil ada. Oh 5 berarti? Iyalah. Besar berarti ya? Siap-siap. Bismillah. Ibu sendiri nyalek lagi ya? Insya Allah. Totalnya ada berapa caleg Bu? Di 37. Itu termasuk banyak atau sedikit Bu ya? Kurang sih, tapi ya saya punya keyakinan karena per dapil itu ada petarungnya Mas. Ada yang niat, maksudnya petarung yang niat serius. Itu ini serius. Jadi satu dapil itu ada 4 atau 5 petarung gitu. Oh gitu. Kalau di Bu Nelly bertarung di mana Bu? Saya di Sukun. Oh, Sukun. Di Sukun. Kenapa orang, kalau ini promosi Bu ya, kenapa orang Sukun harus pilih Bu Nelly? Kira-kira kenapa Bu? Apa ya? Jadi pilih, saya door to door Mas ya. Kenapa harus pilih saya? Saya punya visi dan misi yang jelas. Jadi untuk masyarakat Sukun, supaya saya lebih dekat pada masyarakat. Nanti kalau saya harus memperjuangkan apa yang seharusnya masyarakat butuhkan. Jadi tidak mungkin kan saya akan memberi rumah, memberi tanah, enggak. Minimal saya bisa memperjuangkan kalau untuk kesehatan lah minimal ya Mas, atau pendidikan, supaya anggarannya lebih banyak lagi, anak sekolah terfasilitasi lebih baik, kesehatan terfasilitasi lebih baik. Mungkin itu salah satunya. Oh gitu ya, siap-siap. Enggak kapok Bu jadi caleg. 5 tahun lalu kan belum berhasil Bu ya. Itu habis berapa dulu Bu? Kalau habis ya alhamdulillah Mas, nggak sampai jual cincin 1.
Maksudnya gimana itu? Artinya nggak sampai ya kayak orang, wih hontek wake terus punya hutang, sampai apa ya yang bahan di rumah itu habis. Saya alhamdulillah nggak sampai jual cincin satu pun, nggak sampai saya jual. Siap luar biasa Bu Nelly ini. Bu, kalau ini modal berapa Bu untuk bisa jadi itu Bu? Untuk 2024 ini Bu? Nah ini Mas, aku ditanya modal ini ya bingung ya. Orang bilang nanti modalnya banyak. Selagi kita mau silaturahmi door to door, supaya masyarakat lebih kenal, capek iya, tapi nggak terlalu banyak biaya. Biaya itu kan pasti tim sukses, banner untuk memperkenalkan diri kita kan gitu. Oke. Target suaranya berapa untuk Bu Nelly sendiri ini Bu? Mudah-mudahan Mas tercapai 4.000. Siap. Tahun lalu berapa Bu? 5 tahun lalu Bu? 5 tahun itu ya, jadi saya itu lebih tinggi daripada yang ada terpilih. Kemarin. Karena kan di dapil saya itu kan sistem sekarang kan 4% tau Mas. Jadi dihitung itu dari yang bawah kan gak kerja. Jadi saya sendirian. Waktu itu berapa waktu itu Bu? 1.000 total sama ini 3.700 totalnya di Gedung Gandang itu. Ibu yang paling besar itu 3.700. Bahkan yang jadi nih nggak sampai 900. 900 jadi. Tapi kan apa yang di bawah ada yang 500, ada yang berapa gitu. Nasib. Nasib ya. Takdir. Tapi kok nggak kapok Bu? Kenapa Bu? Kok nggak kapok? Disuruh Mbak Heri Tanu atau gimana Bu? Jadi gini Mas ya. Politik itu adalah seni meramu segala kemungkinan menjadi nyata dan baik lah kalau menurut saya ya. Terus kalau dibilang kapok, saya ini diamanati sebagai ketua partai Mas. Saya harus bagaimana partai ini, saya dikasih amanat ya mau nggak mau bagaimana partai ini menuju yang dicita-citakan. Jadi ya saya harus tanggung jawab dengan apa yang saya emban sekarang. Oke, siap menarik. Bu, mungkin ini segmen terakhir soal kepemimpinan Bu. Nah, Ibu kan pemimpin perempuan, itu kan nggak mudah ya menjadi pemimpin. Bagi laki-laki saja nggak mudah ya. Nggak mudah. Apalagi banget bagi perempuan. Nah itu gimana Bu? Kunci suksesnya untuk memimpin agar Perindo itu solid gitu Bu? Iya. Gak mudah Mas memimpin perempuan, seorang perempuan memimpin dan paling banyak juga laki-laki. Pemimpin saya kan banyak laki-lakinya ya. Ya tadi itu Mas, saya memperlakukan teman-teman ini, kan di partai itu nggak ada atasan bawahan, itu nggak ada. Menurut saya itu yang ada kebersamaan, bagaimana saya mempunyai saudara baru di luar rumah saya sama teman-teman. Kalau tidak ada enaknya kita bicarakan di depan, ada enaknya kita bicarakan di depan, jangan sampai menjadi gerundelan. Itu yang membuat kami itu sampai sekarang alhamdulillah solid. Siap, keren. Terus ini Bu, kalau di MTC Bu sebagai apa itu Bu di MTC? Bagian sosial. Jadi memang anunya sosial dimanapun kegiatannya sosial ya. Di bagian sosial di MTC itu kan orang melihatnya, aduh pejabat saja, kok banyak jenderalnya, banyak pejabat atau pengusahanya, tapi enggak. MTC itu menurut saya kekeluargaannya sangat luar biasa. Siap. Di situ saya baru tahu bahwa para pejabat pun ataupun para pengusaha mereka melepaskan apa yang ada di diri mereka semuanya, statusnya yang ada kami itu kebersamaan tanpa melihat siapa dan apa. Oke. Ini yang paling dekat apa kegiatan di MTC Bu? Kemarin bedah rumah ya kemarin tuh ya, kalau nggak salah Mami itu, tapi kebetulan nggak bisa ikut pas keluar kota. Siap. Bu, ini kalau status Ibu kan banyak ya, kayak pegiat sosial, komunitas, bahkan jualan sate, ya, terus ketua Perindo. Nah, itu gimana ngatur waktunya itu Bu? Ada tips dan trik ngatur waktu itu Bu? Nah itu Mas, kadang-kadang ya pernah sih mengalami yang memang anak saya lagi butuh saya, sedangkan saya harus ada kegiatan. Itu dilema, jujur manusiawi kan. Saya nggak bilang harus mementingkan, itu manusiawi. Saya pernah mengalami kesusahan itu.
Tapi ya balik mana Mas, izinnya itu kan ada yang di rumah. Cuma ya alhamdulillah suami saya itu memberi kelonggaran lah kepada saya dan mendukung penuh apa kegiatan saya itu. Oke Bu, mungkin closing statement apa Bu untuk anak muda, ini kan segmen kita anak muda yang ingin sukses. Nah itu apa Bu tip dan trik dan pesan dari Bu Nelly agar anak muda agar sukses gitu Bu, seperti Bu Nelly? Bagi anak-anak muda, sukses itu bukan impian, sukses itu bisa kenyataan. Kalau kalian masih punya orang tua, itu jimatnya kalian pertama. Kedua, kalau bagi kami yang agama muslim, jangan lepas dari istighfar dan kemauan yang kuat. Insya Allah pasti itu jalan termudah untuk menuju sukses. Oke, luar biasa sekali Bu Nelly ini. Menurut saya kunci Bu Nelly itu ya sosial tadi sama spiritual ya, dan itu sangat jarang ya. Maksudnya di era sekarang spiritual itu ini ya apa, jangan jarang orang yang memegang itu gitu loh Bu. Ya kalau itu dipegang, Insya Allah lah. Ya. Nah, soal orang tua itu gimana Bu? Ada cerita nggak Bu? Saya itu meyakini jimat kita itu bukan apa ya. Kalau jimat itu bukan yang apa ya, kalau orang Indonesia bilang tuh sesuatu ya Mas ya. Ya sudahlah, orang tua itu tidak akan pernah tertolak doanya. Saya meyakini bahwa kan janji Allah itu pasti, kalau janjinya manusia kita aja ke anak kadang lupa kan janji ya. Tidak ada yang janjinya Allah Ta'ala yang tidak tepat. Kalau barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, mengutamakan, tidak menunggu kita mati, tidak menunggu kita tidak ada, sebelum kita meninggal pun sudah ada balasannya langsung. Jadi saya meyakini itu dan saya yakin-yakinnya. Oke. Siap Bu Nelly, terima kasih sharingnya. Saya banyak belajar sore ini. Semoga teman-teman juga seperti itu, dari sosok perempuan inspiratif Kota Malang, dan juga sosok yang memberi dampak bagi aktivitas-aktivitas kebaikan di Kota Malang ini. Itu saja mungkin dari saya. Semoga teman-teman juga banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.